Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Rindang Valera dengan NPM 2113025013 dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi FKIP Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin menjelaskan tentang materi register dan di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah rangkaian digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang register. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang pengertian register, alangkah baiknya kita mengetahui apakah itu pengertian register itu sendiri. Jadi secara teori, register adalah suatu kumpulan flip-flop yang dapat secara serentak menyimpan data biner dalam jumlah yang sangat banyak. Bisa dikatakan jumlah tersebut tidak terbatas. Tapi biasanya register dikelompokkan dalam pelipatan 4 flip-flop yang disebut dengan nibble. Pengertian lain dari register adalah rangkaian flip-flop yang mampu menyimpan data binary. Register juga merupakan kumpulan elemen-elemen memori yang bekerja sama sebagai satu unit. Register yang menyimpan data 4 bit disebut nibble, sedangkan yang menyimpan 8 adalah byte. Selain berfungsi sebagai penyimpan data, register juga dapat menggeser shift dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Yang selanjutnya itu adalah fungsi register. Di sini register mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu adalah sebagai tempat sementara hasil suatu operasi. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai tempat sementara hasil suatu operasi aritmatika atau logika, AL, AH, AX, dan EAX. Yang ketiga berfungsi sebagai akumulator dan berhubungan dengan jenis-jenis operasi khusus seperti aritmatika, in-out, shift, logic, rotate, dan operasi desimal berkode biner. Yang keempat berfungsi untuk memasukkan nomor layanan interupsi. Untuk keperluan pemesanan sebuah layanan interupsi, yaitu register AH. Yang kelima berfungsi menyimpan bilangan yang dikalikan. Register AL, AX, EAX, dan setengah bagian terkecil atau LSB. Dari hasil perkalian register DX, AX, dan EDX, EAX. Dan yang terakhir adalah menyimpan setengah bagian terkecil LSB sebuah bilangan dibagi DX, AX, dan EDX, EAX, dan hasil bagi AL, AX, EAX. Lalu di sini adalah macam-macam register. Yang A adalah register buffer. Register ini adalah jenis register yang paling sederhana, yang hanya berfungsi untuk menyimpan kata digital. Dalam rangkaian ini 4 DFF yang tersambung dalam sebuah rangkaian serial in dan serial out shift register. Setiap clock pulse yang dating data dari inputan DFF akan ditransfer kepada tiap-tiap key output. Isi register pada awalnya disetting dari 0 mengirimkan clock pada clear. Dan jika 1 merupakan inputan dari FF yang pertama, maka pada pulse berikutnya 1 akan ditransfer ke output FF1 dan sekaligus menjadi output FF2. Register buffer terkendali. Beberapa gerbang logika dasar, AND, OR, dan NOT, gambar rangkaian menunjukkan sebuah register buffer terkendali dengan CLR aktif tinggi. Apabila CLR sama dengan 1, maka akan terjadi reset pada flip-flop dan data yang tersimpan key menjadi 000. Dan ketika CLR sama dengan 0, register siap beroperasi kembali. Sinyal kendali load adalah input kendali yang menentukan operasi rangkaian. Ketika load sama dengan 0, semua input data tidak diizinkan masuk. Artinya flip-flop mengisolasi input data atau menahan semua data yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, register tidak berubah selama load sama dengan 0.
Ketika load sama dengan 1, semua input data akan diterima oleh register. Ketika load kembali sampai dengan 0, maka input data yang diterima register tadi akan tersimpan dengan aman tanpa gangguan perubahan input. Yang B, register geser. Suatu rangkaian yang menggunakan flip-flop yang saling disambung secara seri, sehingga setiap bit yang disimpan dikeluarkan key, digeser ke flip-flop berikutnya. Pergeseran bit ini terjadi pada setiap pulse clock. Jika 1 merupakan input dari FF yang pertama, maka pada pulse berikutnya 1 akan ditransfer ke output sekaligus menjadi input bagi FF2. Contoh penggunaan register geser misalnya pada kalkulator. Tampilan pada layar di mana angka bergeser ke kiri setiap kali ada angka baru yang diinputkan menggambarkan karakteristik register geser tersebut. Contoh rangkaian register geser dengan 4 bit yang antara lain sebagai berikut. Selanjutnya adalah register geser serial in, serial out atau SISO. Dasar register geser 4 bit dapat dirangkai dengan menggunakan 4 D flip-flop seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Lalu ada register geser serial in dan serial out atau SISO. Dasar register geser 4 bit dapat dirangkai dengan menggunakan 4 D flip-flop seperti gambar di bawah ini. Data diangkut pada resistor saat garis kontrol tinggi high dengan kata lain right. Data dapat digeser keluar dari register saat garis kontrol rendah low dengan kata lain read. Aliran pada data pada register SISO ini dibagikan pada gambar berikut. Lalu selanjutnya adalah register geser serial in parallel out atau SIPO. Dari jenis register ini, bit-bit data dimasukkan secara serial sama artinya sama dengan SISO. Perbedaannya adalah cara di mana bit-bit data dipindahkan dari register. Sekali data disimpan, setiap bit muncul pada masing-masing baris keluarannya. Dan semua bit-bitnya mampu secara simultan. Contoh sebuah susunan 4 bit register SIPO. Ada di gambar di bawah ini. Nah, pada jenis tipe ini, hasil keluaran dari register geser dapat diilustrasikan seperti gambar berikut. Register geser paralel in, serial out, atau PISO. D1, D2, dan D3 adalah parallel input, di mana DO adalah most significant bit atau MSB, dan D3 adalah least significant bit atau LSB. Untuk menulis data masuk, baris pengontrol pada diambil pada rendah dan data di clock masuk. Data dapat digeser saat baris kontrol mode tinggi bersamaan shift aktif tinggi. Register menampilkan operasi geser kanan pada aplikasi 1 pulse clock. Lalu ada register geser paralel in, paralel out, PIPO. Untuk register paralel ini, paralel out, semua bit-bit data muncul pada keluaran paralel secara mendadak mengikuti masukan yang simultan dari bit-bit data. Masukan D akan keluaran key adalah paralel. Sekali register di clock, semua data di D input muncul pada keluaran key yang berhubungan secara simultan. Contoh dari register PIPO. Baik, mungkin itu saja materi yang sudah saya jelaskan tentang mengenai register. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dan juga kepada dosen pengampu kami, Ibu Eta Sagala. Mungkin cukup dari saya. Apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian di video, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.